Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaram, para alim, para ulama yang saya taati, wabil khusus kepada Mudrul Ma'hadul Muttaqin Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta keluarganya yang selalu kami harap barokah beserta doanya, kepada jamaah Qiyamul Lail yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada teman-teman santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih berkumpul dan berwajah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati oleh Allah, kita setiap malam mulai dari awal Ramadan sampai hari ini kita tetap memuji dan berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang keutamaan zikir dan berdoa terutama pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sudah jelas Allah berfirman bahwasannya hai orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan tenangkanlah hatimu dengan zikir kepada Allah. Karena dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita selalu berzikir tapi hati kok enggak tenang-tenang? Niki sing salah nopo zikire, nopo tiange sing berzikir? Kan ngoten niki. Karena kenapa saya biasanya mencontohkan kepada santri ngeten. Ketika kita itu ada sebuah pepatah niku ngeten, sedia payung sebelum hujan. Karena kula kali panjenengan kita semua ini, bahwasanya saya mencontohkan santri ngeten, ketika kita sudah hujan, walaupun kita itu baru buka payung, tetap kita itu akan basah. Sama dengan zikir, walaupun zikir itu sudah jelas dalam ayat itu akan menenangkan hati kita, tapi kenapa ketika kita sudah susah kok belum tenang kita zikir? Karena kita zikirnya kepada Allah itu ketika kita sedang susah, sehingga otak dan pikiran kita itu tidak bersatu, sehingga walaupun berzikir itu tetap hati kita tidak tenang. Nah, karena kita setiap malam itu oleh Romo Yai dipandu untuk selalu berzikir, tujuannya apa? Biar hati kita itu merasa tenang. Para hadirin Qiyamul Lail yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada suatu kaum yang duduk dan berzikir seperti pada malam hari ini
Itu keuntungannya apa? Oleh Allah itu kecuali suatu kaum yang duduk berzikir, itu kecuali orang-orang itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan juga kaum itu oleh Allah ketika berkumpul dan berzikir kepada Allah, yang kedua ialah rahmatnya Allah yang turun. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah? Bahwasanya besok di hari kiamat orang-orang yang berzikir kepada Allah itu akan dikenalkan kepada kaum-kaum yang lain. Inilah umatku yang selalu berzikir, yang selalu ingat kepadaku. Itu dawuh Rasulullah. Karena dalam kitab yang lain diterangkan ngeten, seberapa dekat Allah kepada hambanya. Sehingga di kitab Syarih Arba'in ini diterangkan bahwasannya dekatnya Allah kepada hambanya itu seperti urat nadi, sangat dekat sekali. Tergantung kita. Kalau kita itu selalu dekat kepada Allah, pasti Allah akan dekat kepada kita. Kalau kita selalu mengingat kepada Allah, pasti Allah akan mengingat kepada kita. Terutama pada bulan Ramadan, yang mana ini termasuk 10 yang kedua, yang mana di sana ialah ampunan Allah yang turun. Sungguh sangat beruntung orang yang selalu duduk dan berkumpul dan mengumandangkan zikir kepada Allah, kecuali orang itu satu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, yang kedua rahmatnya Allah turun, dan yang ketiga besok dikenalkan oleh Allah kepada kaum-kaum yang lain. Para hadirin jamaah qimul rahimakumullah. Kata menurut Syekh Abdul Hamid Al-Mahmud, ini termasuk keutamaan kalau kita itu berzikir kepada Allah. Yang pertama, faida tazala al-insanu at-taqwa. Ketika seseorang itu istiqomah zikir kepada Allah, terutama pada malam hari ini, kita mulai awal Ramadan sampai mendekati malam ke-15, kita selalu istiqomah zikir kepada Allah dengan bacaan-bacaan selawat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Apa katanya Syekh Abdul Halim Mahmud? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaj'ala lahu min kulli dhaikin faraja. Yang kedua, manfaat kita zikir kepada Allah, bahwasannya Allah akan menjadikan kesusahan, kesulitan itu akan diberikan jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli hammin makhrajan. Ketika seseorang itu merasa prihatin, sedih karena mungkin urusan dunia, mungkin urusan nopo mawon, tapi ketika dia berzikir kepada Allah, maka oleh Allah makhraja, akan dikasih jalan oleh Allah. Yang terakhir ialah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Oleh Allah akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sungguh sangat beruntung kula kali panjenengan setiap malam bisa berkumpul, bisa berzikir kepada Allah, tiada lain tujuannya ialah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kumpul kita setiap malam zikir kepada Allah, mudah-mudahan setiap kesusahan oleh Allah mudah-mudahan diberikan kesenangan, diberikan jalan keluar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.